Halo, perkenalkan nama saya Patriciana Pascalirian dari kelas 2021F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, dan karakter HAM dan DUHAM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM. Hakikat HAM merujuk pada esensi atau inti dari hak asasi manusia. Memahami hakikat HAM bukan hanya tentang memahami daftar hak, tetapi juga tentang menggali makna mendalam dari hak-hak tersebut. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipahami tentang hakikat HAM. Yang pertama, anugerah Tuhan dan hak kodrati. HAM bukanlah sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun. Yang kedua, universal dan abadi. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. HAM juga bersifat abadi, artinya tidak akan hilang atau usang. Yang ketiga, lebih dari sekedar kebebasan. Seringkali pemahaman tentang HAM terfokus pada freedom atau kebebasan. Namun, hakikat HAM jauh lebih luas dari itu. Kebebasan hanyalah satu aspek dari HAM dan bukan inti dari HAM itu sendiri. Yang keempat, menghormati manusia. HAM bertujuan untuk melindungi dan menghormati martabat dan harkat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan layak, mengembangkan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab bersama. HAM bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan untuk bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Yang keenam, meliputi berbagai aspek kehidupan. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Yang terakhir, dinamis dan berkembang. HAM bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Konsep HAM terus diperbaharui dan diperluas untuk mengatasi tantangan baru yang dihadapi oleh manusia. Jadi, hakikat HAM adalah tentang menghormati martabat dan harkat manusia sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Yang berikut jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM merujuk pada berbagai macam hak yang melekat pada setiap manusia. Berikut beberapa pengelompokan HAM berdasarkan berbagai sumber. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk beragama, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kebebasan pribadi, hak untuk bersamaan di hadapan hukum, hak untuk memiliki pendapat dan mengemukakan hak untuk beragama. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan jenis hak. Yang pertama, hak individual. Hak yang dimiliki oleh setiap individu seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan pribadi, hak untuk berpendapat, dan hak untuk beragama. Yang kedua, hak kolektif. Hak yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan aspek kehidupan. Yang pertama, hak politik. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak ekonomi. Hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk memiliki harta, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ketiga, hak sosial dan budaya.
hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk menikmati budaya, dan hak untuk mendapatkan informasi. Yang berikut tentang karakter HAM dan DUHAM. Karakter HAM dan DUHAM merupakan pertanyaan yang menarik karena menggabungkan dua konsep penting, hak asasi manusia atau HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang pertama, karakter HAM. Karakter HAM bersifat universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Yang kedua, inherent. HAM melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun. Yang ketiga, tidak terpisahkan. Semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Yang berikut tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dicabut atau dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat. Yang berikut bersifat dinamis. HAM terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, DUHAM sebagai refleksi karakter HAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948 merupakan dokumen penting yang merefleksikan karakter HAM. Yang pertama, dasar hukum. DUHAM menjadi dasar bagi berbagai perjanjian internasional dan hukum nasional yang mengatur HAM. Yang kedua, pedoman tindakan. DUHAM memberikan pedoman bagi negara dan organisasi internasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Yang ketiga, simbol perjuangan. DUHAM menjadi simbol perjuangan bagi semua orang yang memperjuangkan hak-hak mereka. Yang berikutnya, hubungan karakter HAM dan DUHAM. DUHAM sebagai manifestasi. DUHAM merupakan manifestasi konkret dari karakter HAM yang universal, inherent, dan tidak terpisahkan, tidak dapat dicabut, dan bersifat dinamis. Yang kedua, DUHAM sebagai pedoman. DUHAM menjadi pedoman bagi dunia untuk memahami dan menerapkan karakter dalam berbagai aspek kehidupan. Karakter HAM dan DUHAM saling melengkapi dan saling mendukung. DUHAM merefleksikan karakter HAM dan menjadi pedoman bagi dunia untuk memahami dan menerapkannya. Memahami karakter HAM dan DUHAM sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat.